الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر البعلوي في كتاب مجموع إلى أن قال ومن كلامه صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راعى وهو مسؤول عن رعيته من والاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وبقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وبقر يوم القيامة ما من عبد يشكر ما من عبد يسترعي الله رعية يموت بيوم يموت وهو غافل برعيته الحرام تعالى أهل الجنة ألا أخبركم بجهاد أمرائكم وشرركم خياركم الذي تحبون ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم شر أمرائكم الذين تبغونهم ويبغونكم وتلونهم ويلونكم اسمه وآتيه إن سمع عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله تعالى ومن يتلى الأمير فقد أطاعني ومن يصل الأمير فقد عصاني ومن خرج من الطاعة فورد الجماعة مات ميتة جاهلية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أي امرأة اختلأت من زوجها من غير باس لم تراه رائحة الجنة. Ini saya hanya sebagai pengganti saja karena Habib Hasan ini nggak hadir ya. Jadi kalau pengganti itu bacanya suka-suka ya. Karena lihat kitab tadi lagi duduk lihat kitab saya bilang mau jatuh kitab ya kitab Majmu itu kitab Abdul bin Husain bin Tahir yang 15-20 tahun yang lalu yang saya baca di hari ya, ternyata betul jadi acak-acakan nggak berjujur ya, namanya juga iya kan bukan yang tetap ya. Nah tapi di sini kita ambil hikmahnya sampai di ucapan beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saya mau ceritain dulu siapa beliau ini. Beliau ini hidup di zaman yang belum terlalu lama. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kurang lebih beliau hidup di zaman bareng dengan Habib Ali bin Husain Al-Habsyi pengarang kitab Maulid Samsudurrah sezaman. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bersaudara dengan Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain dengan ada satu saudara Ahmad kalau tidak salah. Dia bersaudara kembar. Ada kakak. Tapi keistimewaan, kita lihat ya akhlak ya. Makanya kita kalau ingin mencontoh akhlak Nabi kayaknya jauh. Ini beliau bersaudara, tapi adiknya tuh nggak pernah mau tidur di atas kasur kakak. Selalu di bawah. Jalan nggak pernah tuh adik di depan kakak. Jalan nggak pernah di depan kakak. Tidur begitu juga. Nggak pernah itu adik tidurnya posisi lebih tinggi dari kakak. Akhlaknya betul-betul dijaga. Nah ini beliau itu mencatat ada sunnah di anggota wudhu bagian muka. Ada beberapa bulu di muka yang harus kena air kalau kita berwudu. Itu sangat banyak. Kalau ulama fuqaha mengatakan itu kalau tidak salah hanya ada 24 bulu yang ada di muka. Kalau itu ditanya 24 bulu apa coba? Kalau itu tahunya kumis, jenggot, alis, ya kan? Tahunya itu. Itu ulama umumnya kalau tidak salah ada 24 bulu. Tapi beliau bisa mencatat itu lebih daripada 50 bulu yang ada di muka. Makanya banyak kosakata kalimat Indonesia itu dia mengambil dari Arab. Karena nggak bisa.
gitu. Seperti syariat. Bahasa Indonesianya apa? Syariat juga. Ya, jadi banyak bahasa-bahasa itu yang memang diambil dari bahasa Arab. Nah, saya kasih contoh 2 kalimat ada di dalam bahasa Arab tapi artinya nggak ada di kita. Kalau kita bilang ya dau'un, dau itu artinya cahaya. Bahasa Arabnya dau itu cahaya. Tapi kalau ente bilang lagi nur, apa artinya? Cahaya juga. Dalam bahasa Arab, kamus Arab, antara dau sama nur beda, jauh. Nah, dikatakan kalau cahaya itu sifatnya hanya untuk kepada makhluk Allah selain kepada Nabi kita Muhammad. Itu cahaya. Seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, pokok cahaya. Itu cahaya disifatkan kepada makhluk Allah selain Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk Nabi itu bukan lagi dau, tapi disifatkan Nabi itu nur. Makanya dikatakan apa? Nurun fauqa kulli nur. Cahaya di atas cahaya, maksud cahaya, arti cahaya itu keterangannya itu di atas do dia. Di atasnya. Misal kalau daun cahaya kuatnya 10, kalau nur 50. Jadi lebih tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, bulu yang ada di muka ini saya kasih contoh, bahasa Arabnya ada, tapi bahasa Indonesia enggak ada. Anfadah. Anfadah itu apa? Nih, yang di bawah bibir nih. Ini yang panjang nih. Ini anfadah nih. Coba bahasa Indonesianya apa? Bulu bibir? Enggak. Bulu bibir ada di pinggir bibir. Ada. Ini apa? Bahasa kita jenggot di sini. Nah, jadi ini Habibullah bin Thahir ini ulama besar yang hidup terlalu lama daripada kita. Beliau sekali waktu ada karamahnya. Ada ulama dari Indonesia. Dulu Pak, kalau ada orang Indonesia datang ke Yaman, datang ke Hadramut itu dipanggil ahli Jawa. Bukan Indonesia, bukan ahli Jawa. Pokoknya kalau datang dari Indonesia dibilang Jawa aja orang. Ada ahli Jawa kan. Mau dia dari Sulawesi, pokoknya dibilang Jawa juga dari Indonesia. Nah, sekali waktu ada ulama dari Indonesia datang ke sana, ingin menimba ilmu, ijazah minta dari Abdullah bin Husain bin Thahir. Gitu. Akhirnya begitu datang ketemu bin Thahir, udah ketemu. Dikasih hadiah. Singkat cerita pulang dikasih hadiah belum tahu hadiahnya apa? Jembeker. Dulu kan beken jembeker, nggak ada sekarang. Jembeker tuh kasih. Udah kasih. Dibilangin nih kalau mau tahu waktu duhur misal jam sekian dari sini. Sedangkan kalau ulama model-model beliau nggak perlu itu jam. Dengan beliau lihat matahari dia bisa tahu itu jam udah masuk apa belum itu waktu duhur. Waktu asar, waktu duhur itu kan ada alamat. Seperti Abu Usman bin Yahya, mufti Betawi, waktu di zaman Belanda, ya, ini mufti Betawi Usman bin Yahya, ini beliau. Makanya setiap fotonya ada penghargaan tuh dari Belanda itu, bintang. Kenapa? Waktu itu beliau ada perjanjian dengan Belanda, kita berperjanjian ketemu pas matahari terbit. Itu kolonial Belanda dia bilang misalnya matahari terbit itu jam 6 lewat 5 menit. Agus Man katakan kalau kita janji pas matahari terbit jam 6 kurang itu matahari sudah terbit. Kita buktikan. Jadi sebelum jam 6 itu, sebelum matahari pas terbit, Abu Usman dengan kolonial Belanda udah di situ. Ternyata betul. Tebakan Abu Usman itu matahari terbit sebelum jam 6. Nah, jadi kalau orang-orang ahli falaki seperti Habib Rizik itu beliau ahli falak. Beliau ahli falak, ahli faraid. Itu luar biasa ilmunya Habib Rizik.
Untuk di Indonesia saat ini ya, yang saya tahu dalam masalah ilmu faraid itu hanya Habib Rizik Syihab. Itu faraidnya luar biasa, itu kental. Ilmu faraid itu ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari atas muka bumi ini. Dan ilmu itu paling susah, ilmu faraid. Orang kalau pintar ilmu faraid yang lain mengikut. Gitu. Karena dia bersangkutan dengan matematik. Akhirnya dikasih deh jembatan. Begitu dikasih jembatan, pulang disuruh mengurus, panggil lagi tuh orang Jawa, ngasih hadiah dijemati. Karena bukannya mati deh, diputar, mesti diputar. Kata lulunya sih, ini hadiah ini udah diterima sehari. Ani balikin lagi untuk ini. Kenapa deh? Ani nggak ada waktu untuk muter jembatan. Ani nggak ada waktu untuk muter jembatan. Waktu Ani udah Ani atur sama Allah. Ani setiap hari baca 3 kalimat La ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. 25.000 kali. Saking saya nggak ada waktunya, kalau saya mau makan itu, saya jarang makan yang keras-keras. Itu saya makan bubur. Kenapa? Biar cepat saya telan. Jadi waktu saya nggak kebuang untuk ngunyah itu makanan. Sampai saya sayang sama waktu saya. Itu kalau saya masuk kamar mandi, saya suruh murid saya baca kitab biar kencang, biar saya dengar apa yang dia baca. Nanti begitu saya keluar kamar mandi, saya jelasin itu apa yang saya dengar yang dia baca. Ya saya sampai saya bilang, ada mau jual waktu nggak sama ini? Kalau mau jual dia beli waktu. Waktu kita gimana sih kan? Habis sama handphone waktu itu ya. Habis di YouTube, habis di WA, habis macam-macam. Malah kita merasa rugi. Nah ini itu beliau mempunyai kehebatan yang luar biasa. Terkenal, ini ulama terkenal di akhir zaman, tapi karomahnya itu luar biasa. Nah beliau mengarang kitab banyak, salah satunya ini kitab Majmu'. Kitab Majmu' ini dikatakan dalam kitab ini mengambil ucapan hadis-hadis Rasulullah, cuman beliau mentafsirkan, menjabarkan. Dikatakan di dalam kitab beliau, daripada pembicaraan Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, kulukum ra'in, wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu semua pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Semua. Jadi nggak ada ceritanya kita tidak dituntut tanggung jawab oleh Allah dari kita. Itu nggak ada. Kita keluar dari rahim ibu kita, itu pasti ada tuntutan nanti. Kenapa? Anak kecil lahir dari rahim ibunya menangis. Nggak ada anak kecil yang lahir dari rahim ibunya ketawa. Kalau ada anak kecil lahir dari rahim ibunya ketawa, ajaib ini bayi. Bisa masuk sosmed ini. Bayi baru lahir ketawa, ngakak, geli, nangis. Kata Imam Ghazali, kenapa anak setiap lahir dari rahim ibunya menangis? Dia tadinya hidup di rahim ibunya, tidak ada alam penuntutan. Dia masuk ke alam dunia, masuk ayam taklif, di mana setiap gerak-gerik itu akan ada penuntutan. Begitu lahir di dunia, akan ada penuntutan itu. Gerakan tangan akan terhitung, gerakan kaki terhitung, ya, lisan kita terhitung, napas kita terhitung. Jadi dari semenjak kita lahir ke dunia nih, sampai kita meninggal nanti, itu ada kalkulasinya. Selama Anda menghidupi, kata Allah, sampai Anda meninggal, Anda telah menarik napas, mengeluarkan udara sekian juta miliar kali. Itu semua tercatat. Itu napas. Makanya ulama paling sayang ngeluarin napasnya di tempat yang di situ lalai. Dia kagak mau napas yang dia buang nikmat Allah di tempat orang lagi lalai. Kalau kita nggak bisa begitu, nggak sanggup. Kita di mall teman ya, jalan-jalan teman kita, tempat-tempat begitu. Nah jadi tidak ada yang bisa terlepas dari kepemimpinan. Jadi semua kita pemimpin, setiap pemimpin akan diminta atas apa yang dia pimpin. Wal imam ra'in, wa mas'ulun ra'iyati. Seorang imam, dia ra'in. Nah, imam itu bisa diartikan ulama dan umarok. Itu bisa diartikan imam. Ya,
Ya nggak boleh sembarangan. Ini akhir-akhir ini kita sering sekali dipertontonkan tentang kevulgaran hukum yang tidak adanya keadilan. Cuma kita rakyat kadang kita mau berbuat apa? Tapi sekali lagi saya katakan, ya, kita tidak selamanya bisa melihat matahari itu di pagi hari terbit. Kadang kita nggak bisa lihat matahari di pagi hari terbit, tapi jam 10, jam 11, jam 12 matahari itu ada. Kenapa? Karena ada mendung, ada apa? Begitu juga saya pikir ini rahasia Allah tidak lama lagi. Kenapa saya katakan? Begitu semerta-mertanya para pemimpin zalim mempertontonkan, memperlakukan keadilan yang tidak berkeadilan betul-betul, ini Allah akan menunjukkan setelah ini ada kejadian apa dan akan ada apa. Itu semua seperti itu. Ya makanya ada surga, ada neraka. Walau ada inahu najreh, tapi kalau berikan kalian dua jalan. Ashabul shimal, ashabul shimal, ashabul yamin, ashabul yamin. Nah, jadi imam di sini bisa dua, Pak. Kan kata ini imam ra'il wa mas'ulun an ra'iyati. Imam memimpin dan akan dipertanyakan apa yang dia pimpin. Maksudnya imam dua di sini. Ulama dan umara. Ulama dan umara bersinergi, ini rapi dunia. Tapi ulama dan umara tidak bersinergi, ini hancur dunia. Ulama mengikuti keinginan umara, hancur ini dunia. Tapi umara mengikuti keinginan ulama, dunia dan akhirat itu baik. Jadi jangan sekali-kali kita suka bilang apa? Ini aturan agama kita nggak pas untuk keadaan sekarang di negara kita. Anda bisa bilang nggak pas hukum agama, lalu yang pas hukum yang dibuat peninggalan kolonial Belanda itu. Undang-undang kita, hukum-hukum kita banyak ditinggal peninggalan Belanda, tapi kok dipakai? Kok ente bisa bilang pas? Tapi hukum Allah ente nggak bilang pas. Jangan kita bilang nggak pas. Kita belum bisa melaksanakan hukum Allah. Allah yang menciptakan dunia dan Allah membuat aturan untuk orang yang hidup di dunia. Artinya apa? Kalau kita ingin baik hidup di bumi, di dunia yang disiapkan oleh Allah, maka kita ikuti aturan Allah. Kan begitu kesimpulannya. Ente punya kantor, buka kantor, terima karyawan kerja. Itu karyawan kerja ada syaratnya. Ikut aturan saya kantor ya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, jam sekian. Kalau Anda nggak masuk saya potong gaji Anda. Ikut aturan. Nah kalau Anda kerja sama orang di kantor masuk, lalu yang punya kantor harus ikut sama Anda, benar apa nggak kira-kira? Anda nggak cocok masuk kantor, Jumat nggak boleh sholat, nggak cocok, Anda berhenti, itu hak Anda. Begitu juga hidup Anda di dunia. Nah, jadi jangan sekali-kali kita katakan hukum Allah itu nggak bisa diterapkan, belum bisa, tapi akan bisa cepat atau lambat. Imam Mahdi timbul akan diterapkan semuanya hukum Allah. Tidak mungkin itu tidak. Allah mengawali dunia dengan baik dan Allah akan akhiri dunia juga dengan baik. Tidak mungkin itu. Jadi maksudnya imam, ulama sama umara. Kita di Jakarta ditinggalkan contoh oleh Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. Itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. Itu beliau sekali waktu dipanggil sama Soekarno untuk datang ke istana. Apa kata beliau? Dibalas lagi itu suratnya. Bilang sama Tuan Soekarno, kalau dia ada perlu sama saya, dia datang ke Kuitang sini, bukan saya datang ke istana. Kalau saya ada perlu sama dia, saya datang ke istana. Ada ulama sekarang yang begitu? Ayah istana ada ya? Yang ada nyari celah dia, bagaimana bisa diundang ke istana? Imam Syafi'i bilang apa? Waktu dipanggil sama Raja Mesir, ditulis surat, diminta Imam Syafi'i datang ngajarin anak raja di istana, digosok di sana. Di balik itu kertas ditulis oleh Imam Syafi'i, al-ilm ya'ti wa la yu'ta alaih.
Ilmu didatangi bukan mendatangi. Kalau anak kita mau belajar sama aneh, anak kita datang ke guru bukan yang jelek, bukan aneh datang ke sana. Hah? Jadi pengertian imam, ulama dan umara. Kemudian wa rajulun ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seseorang dia memimpin keluarganya. Seorang ayah dia memimpin keluarganya dan akan ditanya orang yang dia pimpin sebagai kepala keluarga. Anda suami, Anda punya istri, Anda punya anak. Kewajiban Anda apa untuk istri Anda? Kewajiban Anda apa untuk anak? Itu kita ditanya sama Allah. Jadi jangan ente pikir bini ente kagak pakai kerudungan, nablak rambutnya beriak, anak ente aurat kebuka-buka nablak, ente tenang-tenang aja. Salah. Orang tua masuk neraka sebab anak, banyak sejarah membuktikan. Tapi anak masuk neraka sebab orang tua ada? Enggak ada. Ini orang tua di surga. Saya enggak rela orang tua saya masuk di surga. Kenapa? Dia enggak nyuruh saya untuk saya tutup aurat. Dia enggak suruh saya untuk saya tutup rambut saya. Ditutup. Nah, jadi kepala keluarga, maksud rajulun di sini seorang suami, kepala keluarga. Seorang kepala keluarga, dia menjadi pemimpin untuk orang yang dia pimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Siapa? Khususnya para istrinya, anak-anaknya. Anda cari duit dari mana? Halal apa haram? Anda kasih susu anak Anda dari mana duitnya? Duit halal apa haram? Itu semua ditanya. Nggak bisa main-main urusan itu. Kemudian wal mar'atu fi baitin zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulat an ra'iyatiha. Begitu juga seorang istri. Seorang istri menjadi pemimpin dan akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Artinya kewajiban suami terhadap istri itu apa? Dan yang harus dikerjakan terhadap suami itu akan dituntut nanti oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana Anda, seorang istri, Anda layani suami Anda dengan baik. Anda siapin pagi-pagi minum teh atau kopi. Anda siapin sarapan suami Anda. Anda cium tangan. Anda berbuat baik, menurut, taat. Apa yang disuruh selama perintah suami. Tidak ada perintah yang lebih mulia setelah perintah Allah, setelah perintah Nabi untuk seorang istri adalah perintah dan taat dengan suami. Ini derajat nomor 3. Allah, Nabi, suami, istri. Bukan orang tua atau istri, salah. Salah. Kita kalau punya anak perempuan sudah menikah, kita nggak boleh ego. Kewajiban anak perempuan menghormati kita sebagai orang tua, menghormati kita. Tapi ketaatan soal anak kita lebih dituntut dia untuk taat dengan suaminya daripada dengan orang tua. Dia taat dengan suami, dengan orang tua, tapi tidak cocok dengan kemauan suami. Ini jadi ribut. Selama kita sebagai orang tua, lihatin aja. Selama anak kita dibimbing baik, apa dia lepas. Gak boleh. Wah, kamu harus taati. Anak saya perempuan, gak bisa. Dia taatnya bukan sama kamu lagi. Dia ini sudah nikah. Surganya di bawah telapak kaki suami. Itu jadi itu ditanya. Makanya sampai ada dalam hadis apa? Barang siapa seorang istri yang dia dipanggil dengan suaminya lalu dia menolak untuk berhubungan suami istri, dia menolak. Kemudian malam itu istrinya tidur dan suaminya dalam keadaan kesal sama dia, sakit hati. Ini suami sakit hati sama istri tidur. Itu kalau istri itu meninggal di malam itu, ya Allah nggak akan redha dengan dia. Kenapa? Karena suaminya nggak redha. Jadi kalau seorang istri diperintah sama suami harus taat dengan satu syarat. Lapangan tali masih adil. Kalau nggak boleh kita taat dengan perintah manusia yang mana perintahnya itu masih bertentangan dengan ajaran Al-Quran, ajaran Allah, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nggak boleh. Misalnya istri kita kenapa sih nggak mau? Lah, abang suruh saya beli minuman, saya nggak mau. Abang suruh saya nipu, saya nggak mau. Abang itu punya hak.
Tapi selama nggak disuruh yang lempeng-lempeng apa, boleh sembarang. Makanya hadis Nabi bilang, baiti dan rumahku itu rumah istri maksudnya. Itu pulang capek. Nah orang laki di luar kerja, panas kepanasan, hujan kehujanan. Nah begitu pulang, dilayani sama istri dengan baik, dengan apa? Hilang tuh capek itu. Tapi begitu pulang istri udah nunggu. Dapat berapa nih hari? Dapat. Iya nih. Cuma dapat pego. Kenapa pego biasanya boleh? Kalau begitu lain deh. Nah kemudian jadi seorang istri dituntut sama Allah atas tanggung jawab dia terhadap suami saja, Pak. Terhadap suami, anak. Makanya ibu itu madrasatul ula lil aulad wal banat. Kaum ibu itu rumah pendidik pertama untuk anak-anak kita. Nah, makanya saya insya Allah akan mengajar kaum ibu di sini, bukan khusus ibu-ibu. Artinya pengajian yang akan saya ngajar nanti khusus orang perempuan, mau dia anak muda, mau remaja, ya kan? Pokoknya anak perempuan. Nanti saya akan buat pengajian insya Allah. Kitab Ubudul Hujan itu kitab yang bersangkutan tanggung jawab seorang istri dengan suami apa. Jadi itu harus tahu hukum istri. Gitu. Insya Allah nanti waktunya kita akan dengar. Kemudian, wal khadim fi mali sayyidi, dan pembantu, bujang. Bujang itu pemimpin dan akan diminta ya pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ya man wala Allah syai'an min umur muslimin. Ya. Apa nih tanggung jawab dia, kerja dia? Dia kerjanya apa? Dia kerjanya. Kita seorang bujang atau apa ya, bahasa terlalu kasar kalau pembantu yang bantu-bantu rumah, itu kita harus tahu kewajiban kita. Jangan kita giliran ada majikan dong mau datang kita ngepel, biar dilihat sama majikan. Nah, majikan mau datang hari sekian dipel, nggak boleh begitu. Anda akan dituntut dengan kerjaan Anda. Apa kerjaan Anda? Anda kerjakan. Mau dilihat atau nggak dilihat, nah, karena Anda akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah menjadi tanggung jawab Anda. Kemudian, man wala Allah sa'an min umuril muslimin fahtajaba duna ajatihim wa halatu umuril muhtajaba duna ajatihim wa la tufaddalu yawmal qiyamah. Misalnya Anda tanggung jawab Anda ngurusin urusan muslimin. Misalnya ada kan sekarang yayasan yatim piatu tuh, nyari duit, ngumpulin duit untuk anak yatim, atau nyari duit untuk fuqara wal masakin, atau nyari duit masjid, mushola, majlis taklim. Ini kan urusan umum ya, muslimin, ya kan? Kalau Anda jalan itu dengan benar urusan itu, ya, maka Allah akan memberikan kebenaran untuk diri Anda. Tapi kalau Anda menjalankan urusan muslimin itu dengan benar, tipu-tipu Anda, maka Allah akan hancurkan hidup Anda dari perbuatan. Makanya hidup di masjid bagus, hidup di musola bagus, hidup di yayasan bagus, hidup di majlis bagus, hidup di tempat kebaikan bagus. Tapi jangan hidup dari tempat yang saya sebutkan. Anda hidup di masjid bagus gak? Tapi kalau Anda hidup dari masjid, jadi ente jual ke masjid, dari masjid hidup itu. Lain kalau ente marbot. Jadi antara di sama dari itu beda. Ya, itu min wa ila. Kemudian, ya, ma min abdin. Jadi kalau dia itu urusan umat benar-benar, ya, di hari kiamat dia dikasih taj. Apa namanya sih taj itu? Mahkota. Masih mahkota. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab
waktu dia pertama kali jadi khalifah itu setelah dia jadi duitnya kagak diambil sama dia, hak dia itu dia kagak mau. Nah sekali waktu istrinya ada peninggalan dari Sayyidina Abu Bakar minyak wangi. Ini minyak wangi dari Rasulullah. Itu minyak wangi dipakai kalau mau perang doang. Jadi kalau mau perang tuh sahabat dikasih pakai dikit-dikit tuh minyak wangi. Akhirnya disimpan lah minyak wangi ini oleh istri Sayyidina Umar. Ternyata anaknya Rasulullah yang menyimpan ini. Begitu disimpan jatuh itu minyak wangi kena baju Sayyidina Umar. Wah, wanginya bukan main. Dia takut jadi fitnah nih minyak wangi dia pakai. Itu baju yang terkena minyak wangi. Ya, ada dua riwayat. Ada yang mengatakan baju itu dibakar terus dikubur. Ada lagi yang mengatakan baju itu dikubur. Kenapa? Dia tidak mau menjadi fitnah minyak wangi yang tumpah tanpa sengaja kena baju dia. Karena itu minyak wangi dipakai hanya untuk peperangan saja. Coba sambil begitu bayangin. Nah, itulah kehebatan. Yaitu semua Pak. Kadar iman itu kan beda-beda. Kita boleh sama rupa. Kepala kita punya, rambut kita punya, hidung kita punya, kuping kita punya, mata kita punya, hati kita beda. Kita ada yang duduk di sini, pikiran kita lagi bengong aja nih, utang gue berapa ya? Kita lagi duduk di sini, ntar gue harus maghrib mau kemana? Kan begitu. Makanya kata Abdullah bin Al-Adab sebuah adab, kalau beliau mau jadi imam sholat 5 waktu, kata Abdullah apa? Kalau yang masih ada urusan dunia jangan jadi makmum sama aneh. Itu ganggu sholat aneh katanya. Ganggu. Jadi kalau yang masih ada urusan dunia jangan ikut makmum sama aneh. Ganggu sholat aneh. Begitu beliau takbir Allahu Akbar, itu keganggu kalau ada orang ikut takbir jadi makmum Allahu Akbar. Pikirannya takbir sholat tapi pikirannya dipaksa. Ini wajah wajah baca doa kita, tapi pikirannya abis ini mau kemana begini. Itu kata Abu Hurairah, kalian menjadi makmum aku, tapi ada dalam sholat itu pikiran dunia, itu mengganggu kehusyuan saya. Gimana itu Pak hebatnya? Kita nggak bisa diri kita khusyuk sendiri. Ya. Jadi kalau mau khusyuk gampang, malam dibangun, malam dibangun setengah 3, jam 2. Itu malam yang bisa mendatangi waktu khusyuk. Jadi ke masjid, ke musola, atau di rumah, atau di majlis, itu sholat. Itu khusyuk datang sendiri kalau tengah malam. Enak itu sholat aja. Sujud yang lama, enak. Walhaji masalahnya, bagaimana mengubahnya dan bergerak ta'ala. Akhiran berkhairan, amalakum syarah, makhairum aladzim, wa'ibulakum, matakunallahu syarah, jadi ente perbuatlah kepada orang muslimin yang senang untuk diri ente. Ente jangan buat kepada orang muslimin yang ente kalau dibuat itu tidak suka. Itu prinsip hidup. Kalau orang buat sama ente senang. Ente buat sama orang. Tapi kalau orang buat sama ente sakit hati. Jangan ente buat sama orang itu. Karena menjaga perasaan mukmin itu pahalanya lebih baik daripada kita bangun Ka'bah. Menyakiti perasaan orang mukmin itu dosanya lebih besar kita runtuhin Ka'bah. Itu. Walaupun aku karena setiban, maka menurut kita Allah Taala manfaat sholat. Jadi itu nggak boleh pandang-pandang dulu. Sekalipun ada seorang orang hitam tapi dia taat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia taat, ya. Anda nggak boleh menjelekin orang karena pas poster tubuh dia. Anda nih nggak masuk kategori diterima Allah nih. Inti hitam, kepala inti ada lalat lagi. Nggak bisa begitu. Ketaatan dengan Allah bukan dilihat daripada penampilan fisik yang kita punya, tapi yang dilihat hati. Karena hati tempat penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang hatinya udah dilihat sama Allah, lam tiba abada, nggak akan disiksa itu orang. Hati bagaikan tempat, Pak. Kalau Bapak punya tempat, datang sama orang punya tempat, minta madu, gelasnya bersih, minta madu dikasih, orang senang hatinya bersih. Tapi Bapak datang minta madu,
tempatnya itu ada kotoran. Di dalam tempat itu ada kotorannya, ada apa? Yang punya madu, ente mau minta madu, tempat ini kotor begini, nggak punya otak ente. Ya kan? Nah begitu juga kita dengan Allah. Kalau hati kita bersih, Allah kasih kita. Tapi kalau hati kita kotor, susah itu. Uluhiyat, wahbiyat itu dari Allah susah kita dapat. Karena keganjalan kotoran hati. Nah kekotoran hati yang paling baik itu adalah iri, dengki, sombong, pamer, merasa lebih baik dari orang. Itu yang paling berat. Kemudian jadi kalau orang ibadah ya kita lihat ketaatannya dengan Allah. Maka Rasulullah SAW Fakat asallah kita berdoa, man atani, barang siapa yang taat dengan perintahku, fakat Allah, dia taat dengan perintah Allah. Aman asani, barang siapa yang dia tidak taat dengan perintahku, kata Nabi, fakat asallah, maka dia telah berbuat dosa dengan Allah. Waman yujir amir, barang siapa yang taat dengan seorang pemimpin, fakat atani, dia taat dengan aku. Artinya pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang kita taati, pemimpin yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, wa may yusimil amir, fakat asani, barang siapa yang tidak taat dengan seorang pemimpin, raja, presiden tidak taat, maka dia telah menyakiti hatinya Rasulullah. Nah, pemimpin yang bagaimana? Itu yang saya katakan tadi. Kalau sekarang nggak masuk kategori semua. Man kharaja an ta'ah, wa kharaja jamaah, barang siapa yang keluar dari taat, ya, wa man kharaja jamaah, yang meninggalkan berjamaah, dia pengennya sendiri aja. Kagak mau berjamaah, maunya masing-masing aja. Mata mereka itu jahiliyah. Matinya tuh bangkinya seperti bangki orang jahiliyah. Makanya kita hidup paling enak berjamaah. Kalau kumpul begini berjamaah itu paling enak. Kalau kita mau sendiri jauh dari orang, dihargain bangki kita kayak bangki jahiliyah. Dan yang terakhir Rasulullah SAW Nabi sebutkan ayu mamrohat titiktalat anzurnya min ghairi ma ba'asan lam tara itu jannah. Siapa saja orang perempuan yang tidak mentaati daripada perintah suaminya min ghairi ma ba'asin, atas alasan-alasan yang tidak jelas, lam tara rahatul jannah, itu seorang wanita, seorang istri tidak akan bisa menyium bau surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على ما أشرفنا واترك علينا توبة تغسل كل حوبة فاغفر لنا الأموات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا ونحن الإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة المصرفين عالما آمين ربي أسمع فاقبل وجودا منا لا في ابتسام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سن بالمصطفى الرسول نهضى بكل سن بالمصطفى الرسول نهضى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه لا نقص صحبي والحمد لله في البر والتنام الحمد لله رب العالمين. Bapak sekalian, bahwa insyaallah hari Ahad subuh kita akan mengadakan callnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Tolong diberitahukan kepada yang tidak hadir pada saat itu. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaih tawbatan nasuha. Tawbatan nasuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul ma kuntu ala nabiyyin min qabli. La ilaha illallah. Muhammad
إله إلا